Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mefidiana Tepasero dengan NIM 2003015000006 dari kelas PJKRA. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan fisik anak besar. Perkembangan kemampuan fisik mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhan fisiknya. Pertumbuhan fisik anak besar secara proporsional relatif melambat dibandingkan dengan pada masa anak kecil dan pada masa bayi. Tubuh yang tumbuh makin tinggi dan makin besar dapat meningkatkan kemampuan fisiknya. Kemampuan fisik yang perkembangannya cukup besar adalah kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pertumbuhan fisik pada anak usia 6 tahun. Saat anak sekolah memasuki usia 6 tahun, ada beberapa pertumbuhan fisik yang dialami, seperti pergantian dari gigi susu menjadi gigi permanen. Untuk pertumbuhan tinggi badan, anak akan mengalami peningkatan hingga 8 cm. Sementara untuk pertumbuhan berat badan yang normal, anak akan mengalami peningkatan hingga 2,3 kg. Selain itu, pada usia 6 tahun, kesadaran dan citra tubuh mulai terbentuk. Hal ini membuat anak-anak menjadi lebih sadar terhadap apa yang dirasakan oleh tubuhnya. Sebagai contoh, anak mungkin jadi lebih sering mengeluh rasa sakit yang dialami oleh tubuhnya. Meski tergolong wajar, namun kita tetap perlu memeriksakan kondisi kesehatan si anak jika mengeluhkan rasa sakit. Pasalnya, rasa sakit tersebut bisa saja memang disebabkan oleh cedera atau penyakit tertentu. Menariknya lagi, perkembangan fisik anak usia 6 tahun atau setara dengan awal masuk sekolah dasar secara motorik sudah mampu melompat dengan baik. Perkembangan motorik adalah kemampuan yang melibatkan koordinasi serta kekuatan otot-otot tubuh. Anak usia 6 tahun ini seharusnya sudah bisa melompati sebuah objek dengan ketinggian 25 cm. Kemudian, pertumbuhan fisik anak usia 7 tahun. Menurut C.S. Moore Children's Hospital, perkembangan fisik anak di usia ini ditandai dengan bertambahnya tinggi badan sebanyak 6 cm dan berat badan 3 kg. Tak hanya itu, gigi susu yang ada pada anak perlahan lepas dan mulai berganti menjadi gigi permanen. Sedikit berbeda dengan perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia 6 tahun. Pada usia 7 tahun ini, perkembangan fisik yang dialami anak lebih ke bentuk penyempurnaan. Artinya, tidak banyak kemampuan fisik baru yang dimiliki anak, melainkan kemampuan fisik yang sudah ada menjadi lebih baik. Pada usia 7 tahun ini, kita tahu bahwa anak mengalami kemampuan fisik di mana kemampuan fisik yang dimiliki itu menuju ke kesempurnaan, di mana pada usia 6 tahun anak sudah mulai bisa melompat hingga 25 cm. Pada tahap ini mungkin saja anak dapat bisa lebih tinggi melompat daripada itu. Perkembangan fisiknya juga menuju ke penyempurnaan, di mana postur-postur tubuh atau bentuk-bentuk tubuh yang ada pada anak itu mulai terbentuk, di mana tinggi badan tetap bertambah dan berat badan pun juga bertambah. Gigi susu pun mulai perlahan terganti menjadi gigi permanen. Kemudian anak usia 8 tahun. Sama seperti perkembangan fisik di usia sebelumnya, anak akan mengalami peningkatan tinggi dan berat badan.
Selain itu, perkembangan fisik anak akan ditandai dengan kemampuan koordinasi fisik yang meningkat, sehingga ia bisa melompat, bermain lompat tali, atau bermain kejar-kejaran. Tahap perkembangan fisik anak usia 8 tahun merupakan bagian dari perkembangan anak usia 6-9 tahun. Maka itu selama anak usia ini sebaiknya izinkan anak untuk bermain di luar rumah. Selain itu, ajak anak untuk aktif berkegiatan fisik seperti olahraga dan sebagainya. Di usia 8 tahun ini kita tahu bahwa anak mulai aktif, di mana koordinasi fisiknya yang meningkat. Mereka sudah bisa bermain kejar-kejaran, bermain lompat tali dan melompat. Di sini orang tua harus memberikan izin kepada sang anak untuk lebih aktif di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Ataupun orang tua dapat memberikan kegiatan-kegiatan di luar rumah yang berhubungan dengan kegiatan fisik. Kemudian pertumbuhan fisik anak usia 9 tahun. Sama seperti pada tahap perkembangan fisik yang dialami anak usia sekolah lainnya, yaitu pada usia 6-9 tahun, payudara anak perempuan mulai terbentuk. Anak perempuan mungkin ada yang sudah mengalami menstruasi pertamanya. Pada usia ini, anak perempuan mungkin sudah banyak mengalami pubertas, bahkan tubuhnya perlahan menunjukkan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Tetapi hal ini mungkin berbeda dengan yang terjadi pada anak laki-laki. Biasanya pada usia ini anak laki-laki belum menunjukkan tanda-tanda pubertas. Nah, pada usia 9 tahun ini kita dapat tahu bahwa anak perempuan lebih cenderung lebih cepat pubertas dibandingkan dengan anak laki-laki, di mana pada anak perempuan sudah ditandai dengan tumbuhnya payudara pada anak perempuan, sedangkan laki-laki belum menunjukkan tanda-tanda pubertas pada usia 9 tahun. Jika pada usia 8 hingga 9 tahun anak perempuan telah mengalami tanda-tanda awal pubertas, anak laki-laki baru mulai merasakan pada usia 10 tahun. Namun tidak semua anak laki-laki akan mengalaminya di usia ini. Ada pula anak laki-laki yang baru mengalami pubertas di perkembangan anak usia 11 sampai 13 tahun. Demi mendukung perkembangan anak usia 10 tahun, kita perlu mendukung agar ia tetap aktif melakukan aktivitas fisik. Di sini anak perlu diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fisik, misalnya bermain di luar rumah, dengan bermain hal-hal yang dapat menstimulus perkembangan fisik pada anak tersebut, hingga perkembangannya dapat lancar teratur. Kemudian anak usia 10 tahun. Melansir dari C.S. Moore Children's Hospital, pada usia 10 tahun, perkembangan tinggi dan berat badan anak masih sama dengan yang dialami pada usia-usia sebelumnya. Umumnya, anak akan mengalami pertambahan tinggi badan hingga 6 cm dan berat badan bertambah hingga 3 kg. Selain itu, pertumbuhan yang dialami secara fisik yang dialami oleh anak usia 10 tahun adalah yang pertama, perubahan fisik yang berhubungan dengan pubertas. Kedua, pergantian gigi susu menjadi gigi permanen. Yang ketiga, cenderung memiliki fisik dan stamina yang lebih kuat. Dan yang terakhir, semakin bersemangat bermain di olahraga tim bersama dengan teman. Di usia 10 tahun ini, perubahan fisik
fisik lebih nampak, dimana pada usia 10 tahun ini telah mengalami pubertas dari antara anak perempuan maupun laki-laki, dimana dapat kita perhatikan pada anak laki-laki perempuan mulai tumbuh payudara pada anak perempuan, dan pada laki-laki mungkin suaranya sudah mulai agak berat. Kemudian stamina dan kekuatan pada anak usia ini lebih kuat. Mereka akan lebih aktif dalam bermain bersama teman, entah itu bermain olahraga ataupun bermain hal-hal yang berhubungan dengan fisik mereka. Kemudian yang terakhir pada usia anak 11 tahun, sesuai dengan pertambahan usia, perubahan fisik anak fisik yang cukup besar dialami oleh anak usia ini. Perubahan fisik juga mulai nampak pada organ seksual. Sebagai contoh, anak perempuan mulai mengalami pertumbuhan payudara, bahkan diantaranya mungkin sudah ada yang mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Sementara itu pada laki-laki pertumbuhan penis dan testis juga dimulai pada usia ini. Mengingat anak sudah mulai puber pada masa ini, dia akan lebih banyak makan, tidur, dan tidur. Namun tak jarang juga yang justru lebih jarang makan karena sudah mulai memperhatikan postur tubuhnya. Hal ini tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja, melainkan terjadi juga pada anak laki-laki. Demi mendukung perkembangan fisiknya, kita perlu mendukung anak untuk semakin giat melakukan aktivitas fisik. Jangan melarang anak untuk melakukan aktivitas fisik di luar rumah bersama dengan teman-temannya. Di sini kita tahu bahwa umur 11 tahun sudah mengalami pubertas, entah itu untuk anak perempuan ataupun anak laki-laki. Yang paling tampak sebagai contoh, pada anak perempuan sudah mulai tumbuh payudara ataupun tumbuh rambut-rambut pada ketiak ataupun sekitaran kemaluan, entah itu untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Sementara pada anak laki-laki, suara yang dulunya cempreng, dulunya halus, sekarang pada usia ini suaranya mulai berat. Kemudian anak akan lebih menjaga postur tubuhnya. Anak akan juga lebih sering untuk tidur. Kemudian aktivitas fisik sangat mendukung untuk perkembangan anak pada usia ini, di mana anak akan lebih aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Maka dari itu orang tua harus memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian orang tua harus mengizinkan anak untuk bermain di luar rumah daripada di dalam rumah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam